Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Divina Pratiwi dari kelas reguler D dengan NIM J1A123-199. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis beban kerja mental menggunakan NASA TLX. Baik, pertama-tama sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu beban kerja. Jadi, beban kerja adalah jumlah tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja mencakup berbagai aspek seperti jumlah pekerjaan, kompleksitas tugas, tekanan waktu, dan sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya ada beban kerja mental atau biasa disebut dengan mental workload. Menurut Dido Nimeko, beban kerja atau workload didefinisikan sebagai pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh seseorang dengan memberikan kapasitas mereka dalam mencapai tingkat performansi dari suatu pekerjaan dengan tuntutan yang spesifik. Nah, sedangkan metode NASA TLX sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Nah, ini merupakan contoh kuesioner pengukuran beban kerja psikologis atau mental dengan NASA TLX. Pada lembar pertama terdapat hari atau tanggal, nama operator, jenis pekerjaan, usia, dan juga beberapa pertanyaan seperti kebutuhan mental. Pada tabel juga telah dijelaskan. Pada kebutuhan mental, pertanyaannya adalah seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda. Contoh, berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, ataupun mencari. Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, longgar atau ketat? Skalanya adalah rendah hingga tinggi. Lalu untuk kebutuhan fisik, seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda? Contoh, mendorong, menarik, memutar, mengontrol, menjalankan, dan lainnya. Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, pelan atau cepat, tenang atau terburu-buru? Skalanya rendah sampai tinggi. Dan untuk kebutuhan waktu, seberapa besar tekanan waktu yang Anda rasakan selama pekerjaan atau elemen pekerjaan berlangsung? Apakah pekerjaan perlahan dan santai atau cepat dan melelahkan? Skalanya rendah sampai tinggi. Untuk performansi, seberapa besar keberhasilan Anda di dalam mencapai target pekerjaan Anda? Seberapa puas Anda dengan performansi Anda dalam mencapai target tersebut? Skalanya rendah sampai tinggi. Untuk tingkat usaha, seberapa besar usaha yang Anda keluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performansi Anda? Dan untuk yang terakhir adalah tingkat frustasi. Seberapa besar rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, dan terganggu dibanding dengan perasaan aman, puas, cocok, nyaman, atau kepuasan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaan tersebut. Skalanya rendah sampai tinggi. Nah, pada lembar kedua adalah perbandingan skala, membandingkan tiap indikator atau skala dan dipilih indikator mana yang paling berpengaruh. Responden akan memilih skala mana yang paling dominan atau berpengaruh dalam kondisi pekerjaan yang mereka lingkari pada salah satu indikator atau skala. Nah, pada lembar ketiga lah responden mengisi seberapa skala yang ia rasakan dalam pekerjaan mental yang ia rasakan. Dan pada lembar keempat merupakan penjelasan tentang poin skala yang akan diberikan. Nah, ini merupakan hasil responden saya
yang merupakan seorang guru honorer pada tingkat sekolah dasar yaitu SD, atas nama Ibu Nurul Fatimah yang berusia 25 tahun. Nah, ini juga beliau telah mengisi kuesioner NASA TLX sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, adapun hasil dari responden saya kali ini, di mana MD-nya adalah 70, PD-nya 70, PD-nya 80, OD-nya 80, EF-nya 80, dan FR-nya adalah 70. Dan jika dikalikan dengan rumus awal TLX, yaitu menghasilkan sebanyak 1140 dibagi dengan 15 yang menghasilkan 76, yang dimana untuk hasil akhirnya tingkat kepuasan kepada pekerjaan yang dia lakukan itu sebanyak 76, yang dimana nilai tersebut berada pada tingkat tinggi yang menunjukkan bahwa tugas atau aktivitas yang dinilai melibatkan beban kerja mental yang cukup tinggi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.